Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Amika dengan NPM 1705160346 dari kelas 7B Manajemen Keuangan Internasional Malam. Di sini saya akan membahas materi tentang swap. Yang pertama, pengertian swap. Swap merupakan satu teknik hedging yang dapat digunakan untuk tujuan lindung nilai dan pada keperluan lain yang dapat digunakan untuk tujuan trading. Swap itu sendiri adalah sebuah instrumen keuangan derivatif dengan dua pihak yang sepakat untuk melakukan perjanjian pertukaran sejumlah pembayaran yang dihitung atas jumlah nasional. Nah, menurut keputusan dari Direksi Bank Indonesia, transaksi swap adalah sebuah transaksi pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka. Yang kedua yaitu jenis-jenis swap. Di sini jenis-jenis swap itu ada 3. Yang pertama currency swap atau swap valuta asing. Yang kedua interest rate swap, yaitu swap tingkat bunga. Dan yang ketiga currency interest rate swap, yaitu swap mata uang dan suku bunga. Untuk jenis swap yang pertama yaitu currency swap atau swap valuta asing. Currency swap merupakan kontrak antar dua pihak untuk saling tukar-menukar arus kas yang jumlahnya tetap dalam mata uang dua negara yang berbeda. Contohnya, seorang pengusaha Indonesia mendapat pinjaman 100.000 US dollar untuk jangka waktu 180 hari. Kemudian, pinjaman tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan spot rate Rp8.000 per US dollar, sehingga dia mendapatkan rupiah sebanyak 800 juta rupiah. 800 juta rupiah tadi ini didapat dengan perhitungan 100.000 US dollar dikali 8.000 rupiah per US dollar, dapatlah 800 juta rupiah. Untuk tipe-tipe currency swap yang pertama, long term forward contract, yaitu kontrak yang terjadi jika dua perusahaan saling membutuhkan. Yang kedua, straight currency swap, yaitu pertukaran falas dengan persetujuan akan dilakukan pertukaran kembali dengan exchange rate yang sama dan tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, back-to-back and parallel loans, yaitu dilakukan oleh dua perusahaan dari dua negara yang masing-masing mempunyai subsidi dari dua negara tersebut. Untuk jenis swap yang kedua yaitu interest rate swap atau swap tingkat bunga, merupakan salah satu jenis transaksi derivatif di mana pertukaran arus kas antara dua pihak atau secara periodik selama jangka waktu interest rate swap dari sejumlah nilai pokok bunga di mana salah satu pihak akan membayarkan arus kas dengan suku bunga tetap dan pihak lain akan membayarkan arus kas dengan suku bunga mengambang. Interest rate swap yang dipasarkan ke nasabah bertujuan untuk melindungi risiko pergerakan suku bunga atau hedging yang dihadapi oleh nasabah melalui cara mengubah eksposur bunga mengambang menjadi tetap atau sebaliknya. Misalnya, fixed interest rate-nya 10% dan floating rate LIBOR-nya 14%. Floating rate LIBOR tadi ini atau London Interbank Offer Rate, dengan lebih dikenal juga singkatan LIBOR, adalah kurs referensi harian dari suku bunga yang ditawarkan dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan oleh suatu bank kepada bank lainnya ke pasar uang. Untuk contoh interest rate swap-nya, misalnya perusahaan Indofood melakukan peminjaman kepada Bank Mandiri sebesar 500 juta dengan tingkat suku bunga mengambang atau LIBOR-nya itu 1 per tahun. Untuk mengantisipasi adanya perubahan tingkat suku bunga di masa yang akan datang, perusahaan Indofood melakukan kontrak interest rate swap dengan Bank Mandiri dengan suku bunga tetap sebesar 7,5%. Bila suku bunga LIBOR-nya 8%, maka tingkat suku bunga mengambang menjadi 8% ditambah 1% sama dengan 9%. Perusahaan Indofood tetap membayar bunga sebesar 7,5%. Dengan demikian, terdapat keuntungan sebesar 9% dikurang 7,5% sama dengan 1,5%. Untuk jenis swap yang ketiga yaitu currency interest rate swap atau swap mata uang dan suku bunga.
merupakan kontrak untuk saling mempertukarkan arus kas dari dua macam mata uang. Misalnya, dari US dollar dipertukarkan dengan franc France, salah satu dari mata uang itu berbunga tetap dan yang kedua bunganya mengambang.